Allah mengizinkan kepada beliau tentu saja ya. Fi syarhi ma'ani ke Sayyidina Ali, dalam memberi penjelasan atau syarah makna-makna suratil Fatihah, la asyra'u maka pasti akan saya jelaskan fiha dari surat Fatihah itu hatta tablugha mithla dzalik, sehingga mencapai sejumlah itu, yakni arba'ina waqron. Waqoroh ini maknanya tumpukan. Jadi kalau arba'ina waqron, saya akan jelaskan suratul Fatihah ini sampai 40 jilid, 40 tumpukan makna harfiahnya, 40 kandungan makna lah itu saja. Setara sesuai dengan semua penjelasan atau syarah yang ada di dalam kitab Taurat itu. Nah, lantas itu Sayyidina Ali sampai di situ. Kemudian ini pernyataan Imam Ghazali yang ini, wahadhihi, kata Imam Ghazali ini, wahadhihil kasratu wa wasa'atu wal infitahu fil ilmi la yakunu illa ladunniyan ilahiyan samawiyan. Banyaknya penjelasan ini serta luasnya kandungan yang diulas ini, wal infitah, dan keterbukaan atau tidak adanya hijab, keterbukaan fil ilmi, keterbukaan ilmu ini, la yakunu, tidak akan mungkin wujud, tidak mungkin terjadi, illa ladunian, ya kecuali laduni, ilahi, dan apa? Samawi. Dipahami enggak Div ini? Dipahami Div ya? Paham pastilah itu. Sayyidina Ali ini pernah diutus menjadi qadhi, hakim lah. Tapi kalau hakim dalam bahasa Arab maknanya filosof ya. Diutus jadi qadhi. Bahasa Indonesia hakim. Kemudian beliau begini, Nabi, dia menjawab ya, bukan tidak mau, bukan menolak. Jangankan menjadi qadhi, jangankan menjadi hakim. Hukum-hukum saja saya banyak tidak ngerti. Jangankan jadi hakim itu. Hukum-hukum ini loh, hukum dalam agama ini loh, saya banyak tidak paham. Lantas kata Kanjeng Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah kamu, dipegang dadanya. Kemudian setelah itu beliau merasakan ada, jangan getaran lah ya, salah paham. Ada aliran-aliran, ada denyut juga salah nanti ya. Getaran, denyut itu bahasanya dayat semua. Ada sesuatu yang merambat di dalam dada beliau dan lantas beliau memahami semua hukum-hukum yang ada di Quran. Maka beliau ke sana. Itu hanya dipegang dadanya saja. Jadi maknanya apa? Bukan Nabi memasukkan itu, tidak. Ini hanya bahasa kiasannya. Orang Arab ini paling banyak kiasannya. Bahasa Arab sekurang-kurangnya, makanya ada disebut apa? Lakob, kunyah yang aneh-aneh itu loh. Sekurang-kurangnya dari satu sebutan saja, satu nama bisa ada belasan sebutan. Nah, itu. Untuk orang tidak dikenal, apa sebutannya? Fulan ya. Betul kan ya? Orang tidak dikenal Fulan bin Fulan. Nah, Fulan bin Fulan. Fulan anaknya Fulan. Bahasa Indonesia Polan. Sebutan yang kedua untuk orang tidak dikenal adalah Hai bin Bai. Ini juga sebutan untuk orang tidak dikenal. Hai bin Bai. Siapa dia? Hai bin Bai. Orang tidak dikenal berarti itu. Sebutan ketiga Ajam. Siapa dia? Ya Ajami. Pokoknya orang tidak dikenal. Kemudian dan lain-lain. Lama kan? Nanti kita kalau ingat kita sebutkan lagi. Anda kalau kita ngaji apa itu? Idhatun Nas ini tuh banyak sebutan untuk orang tidak dikenal itu. Ya Fulan lah yang jelas itu. Kadang disebut Zaid, kadang disebut Fulan. Zaid bin Ziyad, itu juga orang tidak dikenal. Ada Zaid bin Ziyad itu. Ada kan namanya Zaid atau Ziyad ya. Itu orang tidak dikenal itu. Sebutan orang Arab. Mungkin Hairus juga iya ya, sama. Banyaklah ya, Zaid bin Ziyad. Siapa dia? Zaid bin Ziyad. Siapa dia? Fulan bin Fulan. Siapa dia? Hai bin Bai. Siapa dia? Ajami. Orang tidak dikenal lah, orang asing itu. Atau gharib.
Gharib juga orang asing. Makanya ightirab itu bermakna mengasingkan diri. Siapa dia? Gharib itu orang yang asing atau eksentrik. Orang yang aneh, perilakunya aneh disebut gharib. Eksentrik. Eksentris ya. Waduh, berapa itu? Udah 5 lah. Itu perasaan saya sudah 11. Nah, kalau ngebut itu kan ya, perasaan saya 180 itu kilometer per jam. Saya lihat 40 ternyata. Perasaan saja. Kan bermain-main dengan perasaan ini beliau lah ya. Memainkan. Bukan hanya perasaannya orang, perasaannya sendiri juga sering dimain-mainkan itu. Nah, ini kata wahadil kasroh ya, kata beliau, keluasan, banyaknya penjelasan, luasnya pengetahuan, terbukanya pintu-pintu pengetahuan, ilmu pengetahuan, itu tidak lain semata-mata karena laduni, ilham, dan samawi. Ilahian, samawian ya. Yang dari langit, bukan dari bumi. Nah, langit ini simbol keluasan, simbol ketinggian, keluhuran, kemuliaan. Nah, bumi itu simbol mengenai yang rendah. Faiza aradallahu ta'ala bi'amdin khairan, kalau Tuhan menghendaki, Allah menghendaki bi'amdin dengan seorang hamba khairan pada kebaikan, maka rafa'al hijab, diangkatlah tirai baina nafsihi wa bainan nafsil lati yallahu, antara jiwanya, dirinya, kalbunya, hatinya, wa bainan nafsil lati yallahu, dan dengan jiwa universal yang di dalamnya merupakan yang tak lain adalah Allah, gudang server ya, mega server di mana pengetahuan itu berada. Fayanzuru fiha asraru ba'dil maknunat wan taqasha fiha ma'ani tilkal maknunat. Maka kelak terlihatlah fiha pada nafsu tadi, pada jiwa tadi itu, asraru ba'dil maknun, rahasia-rahasia dari sebagian pengetahuan yang masih tersembunyi, tersimpan. Lantas wantaqosha, terpatri, terukir. Fiha, dalam jiwa tadi, apa itu? Ma'ani tilkal maknunat. Ya, makna-makna dari ilmu-ilmu yang masih tersembunyi atau belum diketahui. Fata'abbarun nafsu anha kama tasha'u limayyasha an ibadihi. Fata'abbaru, lantas menyampaikan apa nafsu jiwa anha dari ma'ani, dari makna-makna tilkal maknunat, makna-makna ilmu yang masih tersembunyi, kama tasya, sebagaimana menghendaki, sebagaimana yang diinginkan jiwa tadi. Ya sudah, oleh jiwa universal tadi diberikan ke siapa yang mau. Min ibadihi, dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatul hikmah tunalu minal ilmi ladunni wa ma lam yablughul insanu hadhil martabah la yakunu hakiman. Nah, hakikat dari hikmah, hakikat dari filsafat itu apa sih? Kebijaksanaan itu apa? Tunalu, diperoleh minal ilmi ladunni, dari ilmu ladunni. Wa ma lam yablugh, selama belum siap, selama belum sampai al-insanu, siapa insan, manusia, hadhil martabah, pada level ini, derajat ini, la yakunu hakiman, tidak layak disebut filosof dia. Dan al-hikmah, karena sungguhnya hikmah, min mawahibillahi ta'ala, adalah termasuk dari pemberian Allah Ta'ala. Ada juga yang ngajinya model li'annal hikmah, oleh karena hikmah, min mawahib, termasuk daripada pemberian daripada Allah Ta'ala. Biasanya begitu mengartikannya. Daripada pemberian daripada Allah Ta'ala. Itu bingung kita juga itu. Tidak apa-apa, yang penting dipahami saja. Yu'til hikmata, qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nanti dibuka ini ya, suratul Baqarah 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa? Ya, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Yu'ti, menganugerahkan Allah al-hikmata, pada kearifan, kebijaksanaan, mayyasha, man, kepada siapapun, yasha'u, yang berkehendak, yang menghendaki Allah. Wa may yu'tal hikmah, dan siapapun yang dianugerahi hikmah,
Maka man tadi itu, orang itu faqad utiya khairon katsira. Dia sungguh telah memperoleh kebaikan yang banyak. Dan tidaklah wa ma yadzakkaru, dan tidak bisa atau tidaklah mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Orang yang hatinya jernih. Orang yang memiliki hati yang jernih, yang kosong, terbuka, lembut tadi ya, kepada Allah dia. Wa dzalika li annal wasilin, oleh karena itu demikian, li'annal wasilin, karena sesungguhnya orang-orang yang wasilin, orang-orang yang sudah sampai ila martabatil ilmi laduni, ke level kedudukan ilmu laduni ini, mustaghnuna an kasratit tahsil. Mereka semua ya tidak lagi membutuhkan an kasratit tahsil, tidak lagi membutuhkan upaya atau usaha yang banyak, usaha yang keras. Wa ta'abit ta'lim, dan belajar yang heboh ya, yang keras. Kalau begitu tidak perlu usaha terlalu keras, terlalu banyak, belajar terlalu banyak. Fa yata'allamuna qalilan wa yu'allimuna katsiran. Karena itu mereka bagaimana? Ya belajar sedikit tapi kemudian bisa memberi manfaat, memberi pengertian atau mengajar banyak. Mereka sedikit belajar, tapi banyak pemahamannya, pengetahuannya. Oleh karena itu, dia bisa menyampaikannya, mengajar dengan. Wa yata'ibuna yasiron. Mereka sedikit sekali berlelah-lelah, berpayah-payah. Nah ini Habib ini, cocok ini. Wa yastarihuna tawilan, dan beristirahat yang panjang. Maksudnya apa? Dia belajarnya sedikit, menikmati hasil belajarnya itu lebih banyak, bukan beristirahat lah ya. Ini takut salah paham terus kalian ini. Salah gunakan maksud saya itu. Wah ini saya ini. Coba saya sebutkan dalam kalimat saya. Terjemahan dalam bahasa kita lah ya. Bahasa saya, bahasa kalian ini nanti sesuai nafsu dia. Karena orang-orang yang telah sampai pada martabat ilmu laduni, mereka tidak lagi perlu berupaya dengan keras, berlelah-lelah, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena dengan belajar yang sedikit itu, karena diajarkan langsung oleh Allah ya, melalui wahyu atau ilham yang konteks saat ini, nanti mereka bisa memberi manfaat, mengajar, mendidik lebih banyak dari apa yang dipelajarinya. Kemudian mereka juga tidak perlu berlelah-lelah itu. Usahanya mungkin ringan, usaha belajarnya. Kemudian mereka menikmati hasil belajarnya itu, boleh dengan belajar, boleh mengamalkan. Ini juga bermakna mengenai ilmu nafi, ya, ilmu yang bermanfaat. Sumur belum ada gunanya, kecuali nanti airnya ke atas, dibawa ke atas, lalu disebarkan melalui keran-keran. Nah itu dia. Mungkin sedikit ya, dari keran itu kan sedikit itu, tapi manfaatnya lebih besar daripada sumur yang besar itu, karena airnya dialirkan nanti. Ketahuilah sungguhnya wahyu itu idza inqata'a. Ya wahyu memang sudah selesai, sudah terputus. Wa babur risalah idza insadda. Wahyu sudah terputus, pintu-pintu risalah atau kenabian juga sudah tertutup. Maka istaghna, cukuplah annasu, siapa orang-orang, anir rusuli, dari para rasul itu. Cukuplah apa yang datang dari para rasul itu saja, karena wahyu sudah selesai, sudah terputus ya, dengan diutusnya nabi yang terakhir ya, di pamungkas ya. Wa izhari istaghnan nasu anir rusuli wa izhari da'wati, dan melaksanakan dakwah. Ba'da tashihil hujjah, setelah nyata betul hujjah, kebenaran, wa takmilid din, setelah agama ini sempurna, disampaikan semua oleh Kanjeng Nabi, kama qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan lakum bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku genapi nikmati, nikmatku pada kalian, wa raditu, dan aku rela lakum bagi kalian Islam, pada Islam itu dinan sebagai agama. Ini wahyu terakhir. Ilham saja tahu, Margono enggak tahu.
terakhir katanya. Ya. Ada pelajaran MTS itu ya. Ya, Margono ndak MTS, ndak SMP. Gitu. Apa? Ya ndak sekolah. Bukan dua. Kan sekolah cuma dua itu kan ya. Nah, ada Pak, sekolah alam. Gelandangan berarti bukan sekolah. Gitu kan. SLB, ya. Sekolah luar biasa. Masih sekolah SLB itu, bukan sekolah. Itu. BSLB ya. Bukan sekolah. Nah, sekarang kita ta'assur ya. Mengambil ta'assur. Meneruskan jejak langkah, menapak tilasi. Oh ya, asar juga maknanya juga tapak tilas. Selain jejak langkah, apalagi tadi? Nah, itu ya. Asar juga dampak, juga bermakna dampak. Diartikan bekas ya enggak apa-apa. Asarul yani itu, bekas, dampak, kesan. Banyak juga maknanya dia. Walaysa minal hikmah, tidak termasuk filsafat atau hikmah apa? Izharu ziyadatil faidah min ghairi hajatin. Tidak termasuk hikmah, filsafat, kearifan, kebijaksanaan, wisdom. Apa itu? Izharu ziyadatil faidah. Menambahkan penjelasan yang bertele-tele min ghairi hajatin. Di luar permintaan atau di luar kebutuhan. Tidak dianggap bijaksana, wisdom, tidak dianggap arif, bijaksana atau filosofis, apa itu? Izharu ziyadatil faidah. Memamer-mamerkan, menjelaskan yang bertele-tele ya, menambah-nambahi, memamer-mamerkan apapun yang di luar permintaan atau di luar kebutuhan. Fama babul ilham, maka adapun babul ilham, akan tetapi pintu ilham itu falayan saddu, belum tertutup. Akan tetapi saja ya, akan tetapi saja maknanya apa? Fa'amma bab itu. Tadi kan dikatakan wahyu sudah inqoto'ah, risalah juga sudah insadda, tetapi babul ilham, pintu ilham ini belum. Belum yansaddu, tidak tertutup, belum. Wa madadu nurin nafsil kulliyah, dan anugerah atau pemberian atau jangan begitu. Adapun nur atau pancaran cahaya dari jiwa universal itu masih terbentang. Masih ada terus. Layan kotiu tidak akan terputus. Lidawami daruratin nufus, karena memang kebutuhan yang terus-menerus dari jiwa manusia ini, wahajatiha dan kebutuhannya. Ila ta'kidin wa tajdidin wa tazkirin. Terhadap apa? Hajatiha ya, kebutuhannya nafsu tadi, jiwa tadi, ila ta'kidin penguatan, pembaharuan, peringatan. Takkid penguatan, tajdid, pembaharuan, tazkir, peringatan. Kama anannas, sebagaimana umat manusia ini istaghnu anir risalah wad dakwah. Ya, sebagaimana manusia yang sudah tidak lagi butuh kepada risalah. Kenapa? Sudah selesai. Tidak ada lagi. Makanya kalau ada ngaku nabi, itu pasti dia pembohong. Seperti tuduhan mana Heri? Nah, tuduhan kepada seorang teman ya. Jadi kita akan ngaji berapa orang itu 5, lalu datang seseorang kotak-kotak itu lalu Musailama katanya itu. Tuduhan Heri itu ya. Saya enggak tahu Musailama itu tokoh apa. Itu biarlah Heri dan kotak-kotak itu yang tahu. Jangan dibalik huruf vokalnya. Nur ya. Kemudian risalah wa dakwah, dakwahnya para nabi ya. Wahtaju, dan akan senantiasa membutuhkan umat manusia itu ilat tazkir, pada peringatan, teguran, makanya nama lainnya ceramah itu tausiyah, tazkiroh,
memberi peringatan, mau'izatil hasanah, ceramah. Itu lebih tepat daripada pidato. Pidato ini ya hanya orasi saja. Seminar itu memberi sinaran sebenarnya. Dari kata sinar itu. Nah, sekarang seminar itu sudah formalistik. Dahulu sebenarnya memberi cahaya itu. Isyrok gitu ya, isyrok, faid itu. Memberi sinar sebenarnya seminar itu. Sekarang enggak, seminar itu memberikan sertifikat ya. Tanbih, tanbih apa artinya tanbih kemarin? Katanya di sini tambahan. Oh ya, boleh enggak apa-apa tambahan. Ya, tanbih ini bisa peringatan, bisa informasi ya, teguran bisa tanbih. Listighraqihim fi hadhil wasawis. Oleh karena ketenggelaman, oleh karena tergelincir atau tenggelamnya manusia fi hadhil wasawis, dalam bisikan-bisikan maksiat tentu saja ya. Wa inhimakihim, dan asyik masuknya manusia fi hadhihi syahwat, dalam libido-libido. Allah Ta'ala aghlaqu babal wahyi. Allah Ta'ala aghlaqu babal wahyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala aghlaqu, telah mengunci pintu wahyu. Wa huwa ayatul ibad, dan itu sebagai ayat ya, bagi tanda kekuasaan Allah ya bagi para hambanya. Wa fataha babal ilham, akan tetapi Allah membuka, siapa Allah ya, babal ilham, pada pintu ilham. Rahmatan wa hayyan, sebagai rahmat, sebagai cinta kasih, juga sebagai wahyi al-umuri, dan sebagai penyempurna urusan-urusan perkara-perkara manusia, warotabal marotib, serta mengatur, memanage derajat-derajat kedudukan-kedudukan umat manusia ini, liya'lamu, agar mengerti umat manusia ini bahwasanya Allah itu latifun, maha baik hati, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya, yarzuqu may yasha, menganugerahi rezeki Allah itu man kepada seseorang, yasha yang berkehendak siapa Allah, bighairi hisab, tanpa perantara, tanpa kalkulasi teknis. Kita bisa memberi catatan beberapa bahwa ta'lim robbani yang kedua adalah ilham, dan inilah yang kelak menjadi ilmu laduni. Ini kan pendidikan robbani. Bagaimana kita mengakses ilham itu? Ini dia. Faiza aradallahu ta'ala bi'amdin khairon rafa'al hijab baina nafsihi wa baina nafsil lati hiyallahu. Ini pernyataan Plato sebenarnya sudah menyatakan begini. Manusia itu menjadi baik oleh karena dikehendaki Tuhan baik, artinya bukan karena manusia ya, atau karena manusia itu menginginkan dirinya baik, maka dia menjadi baik. Nah, Plato cenderung mengambil pendapat yang kedua. Sebenarnya ini bukan pernyataan Plato, pernyataan Sokrates yang ditulis oleh Plato ya. Jadi manusia itu baik karena dikehendaki baik oleh Tuhan. Kalau kita sempat berzikir, lisan kita semata-mata dijadikan oleh Allah sebagai medium untuk Allah menyebut dirinya sendiri. Nah, apakah ini terkesan fatalistik, jabariyah? Tidak. Ada usaha. Sudah ditentukan, misalnya begini. Sudah ditentukan A menjadi apa, menjadi bagaimana, lalu Allah mengilhamkan. Bagaimana itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu sudah, Allah sudah menentukan ini, sudah Allah ilhamkan. Manusia dikasih kebebasan memilih. Tetapi manusia tidak pernah bebas keluar dari akibat yang ditimbulkan oleh pilihan-pilihan manusia sendiri.
Saya melihat beberapa ayat yang sesuai adalah di suratul Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini tidak diciptakan, tidak diturunkan oleh Allah untuk memperberat, untuk mempersulit manusia. Buktinya apa? Ada orang, mohon maaf ya, ada orang buta, tunadaksa, ada berkebutuhan khusus lah, difabel, ingin ikut berperang, maka turunlah ayat itu. Laisa 'alal a'ma haraju wa 'alal a'radi haraju wa 'alal maridi haraj. Yang buta, tunadaksa, difabel, kemudian sakit, boleh enggak ikut perang. Begitu pula kalau kita sakit ya. Boleh enggak puasa itu? Boleh, tetapi agama itu pakai hati nurani, enggak pakai akal tok. Masa cuma digigit nyamuk sini, sakit Pak, sakit. Masa nggak puasa, ya kan? Agama itu nggak hanya pakai akal, pakai nurani juga. Jadi dayat, entah mainan apa, begini-begini, kejepit pintu di situ kan. Sakit katanya itu. Datang Heri bawa tang itu, tambah sakit. Nah, apakah boleh nggak puasa? Itu hati nurani bisa menjawab. Pernah ada orang bertanya begini ke saya. Pak, saya kerja. Saya bisa sebutkan beberapa dalilnya ya, iktibarnya. Saya bekerja, boleh enggak puasa? Lalu saya sebutkan begini, di luar sana banyak orang yang bekerja lebih keras dari Anda dan dia sanggup berpuasa. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya tergantung niat Anda niatnya puasa atau enggak. Kalau niatnya puasa, kuat itu pasti itu. Kenapa? Karena agama tadi di surat apa? Hajj 78 adalah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini bukan untuk mempersulit kita. Tugas saya, kerjaan saya ngangkat batu, atau apa yang keras-keras. Panen tebu itu, tukang tebang tebu misalnya. Banyak kok yang enggak kerja dan enggak puasa, banyak pula yang bekerja tapi tetap puasa. Silahkan pilih mana kan. Nah, makanya nanti ada di hadis ya, di Sahih Bukhari, hadis yang ke-39. Wala yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu. Orang yang mempersulit agama, dia pasti kalah, kelabakan oleh agama. Walau yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu. Kok agama kok dipersulit? Kok lebih semangat dari Allah beragama itu? Enggak usah dipersulit. Nah, begitu pula ilmu ini, ada orang-orang yang oleh Allah diberi kemudahan. Bagaimana kan? Kok kayaknya jauh sekali ya. Orang menempuh ilmu sama dengan menempuh surga. Hadis Nabi itu loh. Bagaimana? Man salaka thoriqon. Bagaimana? Yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Orang yang menempuh jalan ilmu, Allah akan permudah jalan menuju surga. Surga itu kan mahal banget, keren dan sebagainya lah. Tapi hanya dengan menuntut ilmu, yang sulit-sulit, yang keren-keren itu, yang istimewa lah, itu lalu dimudahkan. Hanya menempuh jalan ilmu. Tugas kita, Allah mempermudah yang lain. Mana yang bagian menjadi bagian. Oleh karenanya begini. Berhentilah kita ini sok merasa hebat, mengurus urusan kita sendiri. Jodoh itu kan gampang Pak, tinggal pilih. Kata siapa? Banyak orang yang tidak sempat punya jodoh ya kan? Nah, punya anak itu gampang, kata siapa? Emangnya kan Anda bisa beranak itu. Itu sulit itu. Itu bukti bahwa kita harus nantiasa melibatkan Allah dalam urusan. Apalagi urusan begini. Belajar ini loh ya. Apa yang kita harapkan ini? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mahal sekali. Sulit sekali kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu. Maka mau tidak mau kita libatkan Allah untuk urusan ini. Nah, ta'allum Rabbani ini tadi dikatakan menitik beratkan pada dua. Ta'allum insani sudah, tidak usah kita bahas karena di sini ada SPD ya. Meskipun itu Supaida, jadi SPD versi Musailamah. SPD-SPD-an lah itu. Ya, saling berdebat apa? Oh iya, Anda mau jualan? Oh sedang, bagus itu.
Bagus ini. Ini nanti buku bisa didapatkan di Iqbal ya, dan ya, ya bisa didapatkan di sana. Kalau disebut literasi itu nanti Gratis. Oh iya, gratis fotonya saja. Nah, sehingga begini, siapa nanti yang menjadi gubernur di Khurasan itu, di Iran nanti, sahabat Nabi itu loh, di Khurasan di mana? Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nah, itu dia. Beliau diutus jadi sampai sepuh, beliau itu sampai umur 81 atau 82 ke pasar-pasar membantu ibu-ibu atau orang-orang tua mengangkat belanjaan di pasar itu. Kemudian orang-orang datang menciumi tangannya. Ditanya oleh beliau, kamu kenapa mencium tangan saya? Tangan inilah dulu yang pernah menyentuh Nabi, katanya. Dia mau karena menyebut Nabi itu. Lalu datang lagi orang-orang gerombolan kedua lah ya, gerombolan alay-alay. Ya Karim, katanya, ya Kariman Nas itu. Wahai manusia yang paling mulia, katanya itu. Terus beliau langsung begitu, memberi isyarat dengan jari telunjuk. Kalau Mu'id kan jari ini ya, katanya. Mulai sekarang jangan saya panggil ya Karim. Tadi kamu sebut Nabi, maka saya mau, katanya, dengan kemuliaan Nabi itu. Tapi kalau kamu menyebut saya Karim, tidak. Loh, kenapa? Memang Anda orang yang mulia, Anda sahabat Nabi, katanya. Terus kata beliau begini, idza dakhaltul jannah fa ana karim. Kalau saya masuk surga, saya karim. Wa idza dakhaltun nar fa ana laim. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka, berarti saya laim. Saya bukan karim lagi itu. Nanti kalau ketemu di surga panggil Karim ya, katanya itu. Sekarang belum. Pada saya temu Jong, katanya itu. Seolah-olah begitulah itu. Terus bagaimana ini? Nah, ya sudah urusan kamu itu, katanya. Nah, beliau dicium tangannya itu mau karena, loh kenapa? Ditanya kan ya. Ada. Karena tangan inilah dulu yang pernah menyentuh Nabi. Itu barokahnya Nabi. Kemudian ada orang panggil, wahai ya Karimal Qaum, wahai orang yang paling mulia di tengah-tengah kaum ini. Beliau tidak mau itu. Siapa? Salman Al-Farisi ya. Kalau saya masuk surga nanti, ketemu ya, sampai ketemu ya di surga ya. Kalau ketemu nanti panggil Karim, tidak apa-apa. Nah ini sebagian akhlak sahabatnya Nabi. Ada dalam Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah cerita ini. Mengindikasikan bahwa para sahabat Nabi ini kan semuanya aulia, solehin. Semuanya oleh Allah dianugerahi ilmu laduni itu. Karena bersama-sama hidup dengan Nabi itu ya. Sholat apa berjamaah dengan Nabi, berjuang, berjihad bersama Nabi. Namun demikian, karena Nabi mencontohkan, Nabi ini sudah dikasih pilihan oleh malaikat Jibril itu. Mau jadi Nabi versi Nabi Sulaiman atau versi lain katanya itu. Mulkan Nabiyan atau Abdan Nabiyan. Tidak, saya memilih menjadi Nabi yang rakyat jelata. Yang kalau makan duduk di bawah. Yang kalau panas dia akan mengipasi, ini hadisnya agak panjang, mengipasi badannya dengan ijuk, apa ijuk itu ya, dengan anyaman dedaunan, pelepah-pelepah lah itu ya. Yang kalau kehujanan dia berteduh. Walhasil bukan Nabi yang kemana-mana dipayungi, kemudian ada apa fasilitas-fasilitas, tidak. Ya pokoknya Nabi yang biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu sedikit ya tambahan tadi adalah kalau wahyu sudah terputus, risalah juga sudah selesai, tertutup, maka manusia sekarang membutuhkan akses kepada para nabi. Paham maksudnya ya? Siapa pewarisnya para nabi itu? Nah, itu dia. Kemudian kenapa? Ya karena al-yauma akmaltu lakum tadi itu. Dan berlebih-lebihan dalam mengajar semuanya ya, berlebih-lebihan tidak ada yang bagus ini. Tidak ada yang baik itu ya. Min ghairi hajatin fala walaisa minal hikmah tadi itu. Tapi ilham ini tidak akan pernah terputus. Tidak akan pernah selesai, tergantung kita sebab kita senantiasa membutuhkan itu, bimbingan dari Tuhan ya. Kita senantiasa membutuhkan bimbingan dua yang kita ulas, yakni at-ta'allum rabbani, at-ta'allum insani dan ta'allum rabbani.
Ta'alum insani bisa kita akses sampai sekarang, ta'alum robbani juga. Namun demikian untuk jalur wahyu sudah selesai, kita bisa mengaksesnya melalui jalur ilham. Dan itu yang kelak disebut ilmu laduni. Faslun fi maratibin nufusi fi tahsilil ulumi wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada. Ini kelihatannya 2 kali lagi ya. Insya Allah ini. Besok malam dan besoknya lagi.